Persiapan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri masa jabatan tahun 2014-2019 oleh Gubernur Jawa Timur. Bapak Abdullah Abu Bakar, Sarjana Ekonomi, dan Ibu Hajah Lili Muhibah, Magister Pendidikan Islam, disilakan mengambil tempat. Pejabat rohaniwan disilakan mengambil tempat. Gubernur Jawa Timur berkenan mengambil tempat. Dan hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri oleh Gubernur Jawa Timur. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara Abdullah Abu Bakar SE dan saudari Hajah Lili Muhibah SOS MPDI bersedia diambil sumpahnya? Ya. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara akan mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai Wali Kota Kediri. Sebagai Wali Kota Kediri. Sebagai Wakil Wali Kota Kediri. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memegang teguh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun. Saya ulangi, memegang teguh Undang-Undang Dasar. Memegang teguh Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan peraturannya. Dan peraturannya. Dengan seluruh-seluruhnya. Dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti. Serta berbakti. Kepada masyarakat Nusa dan bangsa. Kepada masyarakat Nusa dan bangsa. Pejabat rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan.
pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan, serta penyerahan petikan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kata-kata pelantikan oleh Gubernur Jawa Timur atas nama Presiden Republik Indonesia. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini, Rabu, tanggal 2 April tahun 2014, saya Gubernur Jawa Timur atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Abdullah Abu Bakar SE dan Saudari Haja Lili Muhibah SOS MPDI berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131-35-187 tahun 2014 dan nomor 132-35-188 tahun 2014. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Penandatanganan fakta integritas oleh Wali Kota Kediri. Ya, pemirsa, seperti kita ketahui bahwasanya saat ini telah dilakukan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan juga dilanjutkan penyerahan memori pelaksanaan tugas jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru. Dan seperti kita tahu, sebelumnya juga kita ikuti bersama tadi penandatanganan fakta integritas oleh Wali Kota Kediri dan juga serangkaian acara yang lain. Dan seperti kita lihat saat ini Bapak Haji Samsul Azhar sudah melakukan penandatanganan berita acara serah terima jabatan, dan saat ini Wali Kota terpilih Bapak Abdullah Abu Bakar Sarjana Ekonomi juga melakukan penandatanganan untuk serah terima jabatan. Dan kali ini penandatangan dan serah terima jabatan ini dilakukan dengan begitu khidmat. Ya, saat ini kita melihat penyerahan memori pelaksanaan tugas jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru yang langsung diserahkan oleh Bapak Haji Samsul Azhar. Pengambilan sumpah dan pelantikan selesai, Gubernur Jawa Timur berkenan kembali ke tempat. Diikuti pejabat yang baru dilantik dan Bapak Haji Samsul Azhar.
Dan pemirsa, saat ini pelantikan masih berjalan dengan begitu khidmat seperti kita Hadirin ketahui. disilahkan duduk Bahwasanya kembali. selain Bapak Haji Samsul Azhar dan juga dihadiri mantan Wali Kota Kediri Bapak Haji Ahmad Maskud, dan tentunya ini merupakan salah satu momen yang sangat spesial di mana pelantikan ini menjadi momentum awal Kota Kediri untuk menuju kepada pembangunan yang lebih baik selama 5 tahun ke depan, dan diharapkan ini nanti mampu memberikan satu harapan yang jelas. Dan saat ini kita akan segera mengikuti sambutan Gubernur Jawa Timur Bapak Selamat Dr. pagi Haji dan Soekarno. selamat sejahtera untuk kita semuanya. Sugeng Injang, sederek-sederek sedaya. Nggih. Nggih, ketingali seger-seger. Ya, ini sekian ini semua keponakan saya. Ya. Karena saya Pak D-nya. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pelantikan Wali Kota Kediri tamunya banyak. Dan di luar juga banyak. Juga insya Allah makanannya cukup. Ya. Jangan sampai membuat satu kesimpulan sukses tuh makanannya kurang. Saking banyaknya orang, jangan. Kita punya tamu istimewa, Wakil Ketua DPR RI, Bapak Dr. Pramono Anung. Terima kasih, Rawuh. Jadi, kalau zaman dulu ada dwi fungsi, sekarang juga masih ada, jadi pulang ke Kediri plus nyekar orang tua. jadi ada Pak Ustadz Rizky Sodik, terima kasih. Gimana, Beb? Baik-baik. Yang terhormat juga ada tamu-tamu kita ngerangkep ini, ada Bupati Bojonegoro sekaligus Ketua DPD PAN, ya ngerangkep juga. Ya. Juga Bu Bupati Kediri, terima kasih, ini penting karena tetangga dekat harus akur, ya harus. Katanya saudara yang paling dekat itu adalah tetangganya. Ya. Ada dari Wabub Jombang, dan yang istimewa juga ada orang Kediri yang kebetulan pulang tapi sekaligus sebagai tamu, Wali Kota Depok. Saya kira juga sambil kangen makanan Kediri terus ya. Alhamdulillah. Ada tamu juga, Pak Wali Kota Jogja, Pak Riyadi di belakang. Ya. Saya tanya sama Pak Wali tadi, loh kok saya kelihatan Pak Wali Kota Jogja? Iya, teman baik saya. Ini Pak Wali Kota baru ini Arab Jowo. Juga alhamdulillah dirawuhi oleh Romo Kiai Anwar Mansur. Matur nuwun Romo Kiai Anwar Iskandar, matur nuwun. Dan juga Pak Mashud, mantan Wali Kota Kediri. Ya. Saya kenal lama sama beliau itu penyanyi dulu. Penyanyi. Jadi penyanyi ngerangkep, nyanyi apa saja, pokoknya kalau ada manten dia hadir nyanyi. Dan Mas Edianto, Pak Wali. Ya, terima kasih. Ya. Mantan Wali Kota Pak Dr.
spesialis penyakit dalam. Wah, Hasar, terima kasih. Ya, per tanggal kemarin sudah saya buat SK pindah di provinsi. Ya kemarin. Itu termasuk di dalam etika birokrasi. Kalau di sini rasanya nggak enak, ini itu pindah. Ya, gubernurnya ngerti lah, ngerti begitu ngerti. Ya nggak ada. Ya, nggak juga putra-putranya di Surabaya. Dan juga wali kota baru dilantik dan alhamdulillah sudah punya jodoh. Jadi saya ditanya sama Bude, sudah dulu ada undangan menikah itu? Oh, iya itu jadi kok aku ngundang. Jadi Bu dan Bu Wali, terima kasih. Saya ingin menyampaikan janji kampanyenya beliau. Ya. Loh ini penting. Salah satu pada saat meninggal yang ditagih adalah janji oleh mereka. Ya. Jadi pertama adalah mengucapkan selamat ini. Fotonya yang tukang fotonya yang bawah itu biarpun mestinya ini yang lebih baik yang di bawah karena sudah diganti terus panjang-panjang ya, begitu fotonya. Yang atas bagus sebetulnya. Saya ingin menyampaikan di sumpah tadi tentang Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 4 ayat 1 itu menetapkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 18-nya yang digedok oleh Bapak Wakil Ketua DPR RI dan anggota DPR RI. Pasal 18 ayat 1-nya ini itu NKRI. Jadi menegaskan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi oleh kabupaten dan kota. Jadi tidak ada kabupaten kota yang kemudian tanpa melaksanakan program dari nasional dan dari provinsi. Maka visi misinya digabung, RPJMD 5 tahunnya harus sambung dengan nasional dan provinsi. Ini sumpahnya. Kalau tidak cocok RPJMD-nya besok dicorek, selain dicorek ditagih malaikat itu tadi. Ya, karena sudah disumpah tadi tentang taat. Ya. Dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 yang sering antara wali kota sama wakil wali kota, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur tidak akur, yaitu perkara keuangan. Ya ini udah ada pasalnya. Uang itu tidak penting tapi perlu. Yang mempunyai hak otorisasi itu adalah wali kota, wakilnya tidak. Maka yang membuat fakta integritas tadi wali kota. Ini yang penting disadari. Tapi itu satu paket karena kampanye sama-sama. Biarpun tidak memegang otoritas keuangan, tapi diajak membicarakan masalah keuangan. Jadi ini penting disadari. Yang tanda tangan apa saja itu wali kota terhadap keuangan. Sehingga wakil wali kota itu harus bagian di dalam paket wali kota. Diajak berbicara tapi yang punya otorisasi adalah wali kota. Ini penting sekali karena kadang-kadang yang diajak ngobrol oleh Pak Kapolres dan Bu Kajari itu ya wali kota. Ya, karena yang tanda tangan tadi. Jadi memang oleh sebab itu gajinya beda. Ya, lebih banyak wali kotanya daripada wakil wali kotanya. Jadi kalau dompetnya tebel wali kota dan pidatonya lebih jelas itu karena pendapatannya banyak. Ya. Ini satu. Kedua, saya mengingatkan visi misinya adalah menata kota tanpa korupsi. Saya kira bagus sekali, tapi teman baik daripada tanpa korupsi itu adalah transparansi. Ya. Di situ kalau mau dijejer harus transparan.
Kalau sulit mencari informasi itu menimbulkan permasalahan. Tapi yang bagus kemudian mewujudkan Kediri yang indah, nyaman dan ramah lingkungan, berarti orang ngeruk pasir di Kali Brantas dikurangi. Ya, ini janji kampanye ini. Yang ketiga penting sekali mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera dan berbudaya. Saya kira tepat karena tidak ada manfaatnya kemudian kecerdasan tapi tidak dibangun basis moral yang baik. Orang itu kalau pinter tapi tidak ngerti agama, apa saja ditabrak. Tapi moralnya bagus tapi bodoh juga dibujui. Ya, maka dua-duanya ini jadi satu. Ini bagus programnya. Oleh sebab itu harus diimplementasikan dengan baik. Rencana aksinya jumlahnya 9, saya kira nanti akan dibicarakan di DPRD dan sampai saya hanya ingin menyampaikan yang nomor 8. Pemberdayaan RT RW untuk percepatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Harus jelas tugasnya RT RW. Mau ngurus KTP-nya, apa KTP-nya ditempatkan. Karena ini menjadi rencana aksi yang sudah disiapkan. Bagaimana kota Kediri kita lihat dari Provinsi Jawa Timur. Ya. Kediri jumlah penduduknya 273.679 per tahun 2011-2012. Naik dari 271. Jawa Timur 38 juta, naik dari 37 juta, 7. Yang jelas pemilihnya 30.500.000. Maka banyak ketua umum kampanye di Jawa Timur. Ya. Pak Pram dapil 6 bagus lah partainya Bapak. Jadi, yang berikutnya yang kami titip kepada Pak Wali Kota, Bu Wali Kota adalah laju pertumbuhan penduduk sudah bagus, tapi masih lebih tinggi dari Jawa Timur. LPP-nya laju pertumbuhan penduduknya 0,87. Di Jawa Timur tahun 2012 sama 0,7. Ya, jadi di bawah nasional Pak Pramono Anung dan Pak Rizky, nasional itu 1,49 naik menjadi 1,6. Enggak ada gunanya pertumbuhan bagus kalau penduduknya naiknya cepat. Seks rasio di Kediri itu 98,95 lelaki 100 perempuan. Jadi kalau ini dibulatkan kurang lebih 99 dibanding 100. Tapi setelah dicek perempuan lebih banyak, tapi tua-tua semua. Nggak ada yang muda. Saya khawatir pikirannya itu ngeres gitu loh. Ya, harus saya jelaskan. Ini statistik ini, statistik. Jadi 98,95 itu lelaki dan perempuannya 100, jadi lebih 1. Tapi karena perempuan itu rata-rata umurnya selisihnya sekitar 3 sampai 4 tahun dengan lelaki. Jadi perempuan lebih panjang umurnya daripada lelaki, maka tinggal tua-tua ini. Ini harus saya jelaskan. Sampai di rumah bisa gegeran kalau saya jelaskan. Kepada Pak Wali Kota sama Bu Wali Kota, total fertility rate nanti dijelaskan oleh Bude ya. Di Kediri masih 2,03 di kota anaknya. Jadi pasangan usia subur anaknya 2,03. Tapi di Jawa Timur tahun 2010 yang sama, tahun 2011-nya ini berdasarkan sensus penduduk. Kalau dibandingkan tahun 2010 itu 1,64. Jadi pasangan usia subur di Jawa Timur itu anaknya tidak 2 anak cukup tapi 1,64 anak cukup.
Artinya ini Pak Pram sama Pak Rizky, orang muda perempuan relatif bekerja. Ini penjelasannya seperti itu. Mengapa tidak saya sampaikan kepada Pak Nur Mahmudi dan Pak Haryadi ini, karena urusan rumah tangga ini. Ya. Ini jadi bukan 2 anak cukup, berarti pasangan subur rata-rata itu sudah bekerja. Mohon maaf kepada Gudang Garam, tolong lebih banyak diterima perempuan menjadi pegawai. Karena ini masih 2,03, lebih tinggi dari Jawa Timur. Berarti pasangan usaha suburnya belum banyak yang diterima oleh Gudang Garam. Ini kesimpulannya, karena apa ya, enggak. Membacanya seperti itu. Ya. Yang kedua, sudah bagus di Kota Kediri tentang usia kawin. Ini penting sekali. Jadi usia kawinnya tahun 2012 21 tahun. Jadi ini saya bagus. Rata-rata Jawa Timur baru 19. Dan yang paling rendah satu kabupaten di sebelah timur itu 15,6 sudah menikah. Ini yang harus didorong. Maka pendidikan dan peluang tenaga kerjaan. Di Kediri ini memang pertumbuhannya tinggi terus, tapi problemnya di disparitas. Memang gerombol di Gudang Garam. Jadi pendapatan per kapitanya itu 286 juta. Jadi gerombol. Ini disparitasnya 76%. Ya, jadi ini yang mungkin yang harus dilakukan oleh Pak Wali Kota, mendirikan bank khusus milik Pemda, BPRK Kota, yang suku bunganya murah diberikan di kelompok bawah. Nanti kami punya BPR khusus UMKM, suku bunganya 6% setahun. 1,5 bulan, tagihannya mingguan. 4 tahun dari 400 miliar naik menjadi 1,6 triliun. Artinya nasabah tidak diberikan beban, tapi manajemen yang bekerja dengan baik. Ya, orang kalau bawah itu ruangnya sempit untuk akses, termasuk akses modal seperti ini. Nanti kalau memang bagus BPR-nya kita linkage, kita bantu permodalannya. Kota Kediri itu fotonya seperti apa di bidang kehidupannya, sektor di dalam kehidupannya. Ternyata 73,68% itu adalah di industri pengolahan, pasti ini di Gudang Garam dan pabrik rokok yang lain. Perdagangan hotel dan restoran 19,56% naik. Jadi yang bekerja di industri pengolahan turun persentasenya, yang berdagang naik. Tapi saya usul jasa keuangan harus diperkuat. Makanya saya BPR Kota mungkin diperkuat dengan suku bunga murah yang disubsidi oleh APBD Kota untuk modalnya. Ini untuk memberikan kepada UMKM, khusus UMKM. Karena hanya 4,01 tetapi naik dari 3,93. Jadi sudah naik Pak Azhar, tapi ini perlu ditingkatkan oleh Pak Abdullah Abu Bakar. Industri pengolahannya banyak sekali di sini. Nanti saya tinggal tulisan ini karena ini plus 2 minggu sebelum pelantikan timnya ngeceki kepada ini semuanya. Tinggal di sini. Percaya aja lah apa itu. Ya. Ini perdagangan hotel dan restoran. Ini perdagangan penting sekali karena ini kota transito. Ya, transito. Pusat pelayanan tersier industri perdagangan dan pemerintahan di bidang perdagangan Kediri merupakan perkulaan bagi masyarakat Kediri dan sekitarnya. Nah ini keuangan khusus. Ya, kami mengamati khusus ini karena ini harus dibuat skema murah terhadap pembiayaan kelompok industri kecil. Pertumbuhan ekonomi tumbuh positif terutama didukung oleh tingginya konsumsi pemerintah dan masyarakat. Ya. Konsumsi di Kediri kota ini konsumsi makan dan non makan.
konsumsi non makan itu membeli sepeda motor paling banyak di sini. Pembelian sepeda motor. Jalannya penuh, tetapi itulah salah satu indikator pendapatannya naik. Kepada pemilik mobil kalau diserempet-serempet sedikit jangan marah karena ini orang kaya baru ini. Ya. Jadi sabar karena itulah perilaku OKB. Ya kadang-kadang punya sepeda motor tapi ngegasnya belum biasa, remnya sama gasnya ndak kompak, nyolot apa itu biasa. Ya. Kita ngalami soalnya seperti itu, ngalami. Ya, saya kira jasa keuangan ini penting sekali. Kemiskinan di Kediri 7,47 memang tahun 2013 itu di Jawa Timur 12,73, di Kediri itu 7,03 kalau saya. Memang turun terus. Tetapi tetap yang paling efektif terhadap usaha mikro, kecil dan menengah. Yang bagus gini, ongkos tenaga kerja bidang pertanian yang di bawah ini memang ini mengambil juga di Kediri sama kabupaten dan kota. Jadi 40 ribuan sekarang tenaga kasar di Kediri, artinya 40 ribu ini kalau dijadikan 2100 kalori konsepnya Pak Sayugo itu 9.000 itu sudah 4 kali. Kalau 40 ribu punya keluarga 4 sudah bukan miskin karena 2100 kalori itu 9.273. Mengapa kita tidak pakai dolar? Karena nasi pecel di sini masih 3.000. Nah, kalau pakai dolar itu satu piring sudah 80.000, maka kami ukurannya kalori bukan dolar. Ya. Maka jangan dicocokkan $2. Ya, karena masyarakat, apalagi di kampung saya, istri saya ajak tuh kaget karena 1.500 itu adalah pecel plus wader. Ya. Ini 1.500, tangannya tidak bisa tanggal 2 saking beratnya. Ya. Karena nasinya banyak, lauknya sedikit. Tingkat pengangguran Pak Wali Kota, Bu Wali Kota masih tinggi 7,85. Maka SMK dan BLK menjadi bagian penting untuk menambah keterampilan di sini. Jadi SMU-nya jangan banyak-banyak. Indeks pembangunan manusianya karena tinggi, karena tadi saya katakan karena faktor pabrik juga. Di Kota Kediri itu daya belinya 68. Ini tinggi sekali untuk ukuran daya beli rata-rata. Tapi disparitasnya menurut Pak Azhar itu 76%. Ya. Tata ruangnya sudah diatur, tolong ditata betul, jangan mana kemudian sudah jadi perda, sudah mendapat rekomendasi, sudah diperdakan Perda 1 tahun 2012. Aturan perundangannya Pak Kapolres itu kalau sudah di RT RW dan dia tidak patuh pada Perda RT RW itu kena pidana. Harus teguh di RT RW. Jangan tanah subur digunakan untuk perumahan misalnya sesuai dengan RT RW yang sudah diketok. Sebagai penutup saya usul punya harapan. Harapannya pertama bahwa nilai-nilai agama dan budaya yang ada di Kota Kediri menjadi perekat terhadap hubungan pemerintah dan masyarakat dengan cara silaturahim gitu. Dan juga rukun dengan mantan wali kota. Nah itu itu penting itu. Penting. Udahlah. Sing wis ya itu gitu udah. Aja didawak-dawakno wis udah. Betul loh. Ini kepada wali kota dan wakil wali kota ini perintahnya gubernurnya, bukan untuk ini perintah ini. Ya, betul ya, itu ini kelihatan guyonan tapi penting.
Kedua, kadang-kadang bisa minum kopi plus rokokan ya dengan Porpimda. Ya, diundang pagi-pagi sarapan minum kopi sama-sama. Ada TNI dan Polri bersama-sama buka jari, ya komunikasi. Kalau orang Surabaya komunikasi itu singkatan, komunikasi. Kalau orang Surabaya itu orang Surabaya. Ya jangan sampean bayangkan kasih itu dikasih itu saling ya kasih kopi, kasih apa. Ya. Selambat-lambatnya 3 bulan setelah ini membuat RPJMD dan sambung dengan nasional dan provinsi. Dan juga dikoordinasikan dengan kabupaten. Jangan tabrakan RPJMD. Yang ketiga, koordinasi dengan BPS setempat untuk membuat titik nol terhadap indeks kinerja utama agar DPRD itu yang dikontrol jelas. Jangan setiap pendapat praksi nggak jelas yang dikontrol. PA praksi. Jadi yang dikontrol indeks kinerja pertama. Pertama misalkan pertumbuhan ekonomi. Kedua penurunan kemiskinan. Ketiga penurunan pengangguran. Ya. Keempat disparitas Gini rasionya antar penduduk itu. Kelima misalnya indeks pembangunan manusianya misalkan. Keenam lingkungan hidup misalnya. Setelah ditetapkan di RPJ menjadi indeks kinerja utama, itu yang dipermasalahkan dulu. Jangan sepatunya bupati dipermasalahkan, wali kota dipermasalahkan, tidak ada hubungannya dengan indeks kinerja utama. Ya itu. Jadi ditetapkan. Oleh sebab itu menggunakan BPS untuk menentukan titik nol awal ini. Berapa kemiskinan, berapa pertumbuhan, titik nolnya ditentukan. Asal nanti di RPJMD-nya ditentukan. Dan kami berpendapat ini seperti ini, terakhir ini. Kalau kondisinya rukun semua di atas ini, baru bisa membangun. Kalau enggak rukun, rumah tangga aja kalau cekcok enggak sempat gentengnya pecah benahi, apalagi pemerintahan. Rukun, enggak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Jangan semua masalah di DPRD dibicarakan dengan voting. Suara terbanyak menang. Belum tentu suara terbanyak itu bagus. Ya. Tidak bisa barang baik itu dikuantifikasi, tidak bisa. Ya contohnya begini, ini contoh klasik aja. Ono wong 10 rapat. Sing 9 gendeng, sing 1 waras. Terus rapat, mosok sing 9 gendeng itu dituruti pendapatnya, kan tidak bisa. Jadi nilai tidak bisa dikuantifikasi. Ya. Maka musyawarah mufakat menjadi penting, jangan sedikit-sedikit dengan cara voting. Ya, jangan ketoke kok wis lelah untuk berbicara dan silaturahim. Tugasnya menungso itu silaturahim. Nah, nyaman aman ini penting. Maka di bawahnya nyaman. Sehingga bisa membangun, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya kira kalau itu dilakukan terakhir. Nah, Kota Kediri kan tidak ada tuh Kota Kediri seperti ini. Masa Kota Kediri ada air terjunnya? Enggak ada. Tetapi bisa rasanya seperti ada air terjunnya. Rasanya. Ya. Sebetulnya tepuk tangannya setelah ini. Musuh yang paling besar terhadap proses ini semua adalah rasa ketidakadilan. Bukan apa-apa. Ya. Nah, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Semoga Pak Wali Kota dan Ibu Wali Kota akur. Ya. Dibicarakan karena nyaman tadi bagian untuk pembangunan. Dan pesan saya setengah perintah
harus juga akur dengan mantan wali kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kediri. Kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Syaini, Magister Manajemen, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadina wa likuliyatin solihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami agungkan asma-Mu karena Engkau adalah satu-satunya tempat kami memanjatkan doa, memohon pinta, menyampaikan harapan. Karena itu ya Allah, terimalah kehadiran kami pada saat ini dengan sifat-Mu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, ya Malikul Mulki, pada hari ini Rabu 2 April 2014, kami yang hadir di tempat ini dalam rangka pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri di lingkungan pemerintah Kota Kediri. Oleh karena itu ya Allah, limpahkanlah kekuatan lahiriah dan batiniah kepada kami dan kepada wali kota dan wakil wali kota Kediri yang baru dilantik dan diambil sumpahnya, sehingga akan bermanfaat kepada nusa dan bangsa kami pada umumnya dan bagi masyarakat kota Kediri pada khususnya. Ya Allah, ya Qawiyyu ya Matin, berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghadapi cobaan. Limpahkanlah kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami ya Allah hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, ya Hadi, Engkaulah zat yang maha pemberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Qadir, zat yang maha kuasa, berilah kami keselamatan dan kesehatan, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan, dan berkahilah rizki yang Engkau berikan. Berikanlah kepada kami rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami dengan kebajikan. Ya Allah, Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Dan Engkau cabut kekuasaan itu dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki. Dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah ya Allah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Ghaffar, zat yang maha pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri oleh Ketua DPRD Kota Kediri. Kepada Ibu Hajah Wara S. Reni Pramana, Sarjana Ekonomi, disilakan. Rapat Dewan yang terhormat, dengan telah diambil sumpah dan dilantiknya Saudara Abdullah Abu Bakar Sarjana Ekonomi dan Saudari Hajah Lili Muhibah Esos MPDI sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri masa jabatan 2014-2019 oleh Gubernur Jawa Timur atas nama Presiden Republik Indonesia, maka kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Kediri menyampaikan selamat atas dilantiknya Saudara Abdullah Abu Bakar Sarjana Ekonomi dan Hajah Lili Muhibah Esos MPDI. Teriring harapan semoga dalam menjalankan tugas ke depan mampu membawa kemajuan dan kemakmuran masyarakat Kota Kediri menuju masyarakat yang aman, sejahtera, serta selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan, petunjuk, kemudahan, dan kelancaran dalam mewujudkan Kota Kediri yang lebih baik di hari esok, serta menata Kota Kediri ke depan tanpa korupsi. Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikian seluruh rangkaian acara rapat paripurna istimewa pada hari ini dapat kita laksanakan dengan lancar, tertib, dan aman. Kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kediri menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Gubernur Jawa Timur beserta seluruh jajarannya serta para hadirin yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna istimewa hingga selesai. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna istimewa masa persidangan pertama, rapat kedua tahun 2014 DPRD Kota Kediri hari ini resmi kami nyatakan ditutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin sekalian yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian upacara pengambilan sumpah dan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri masa jabatan tahun 2014-2019. Acara dilanjutkan dengan penyampaian ucapan selamat. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Abdullah Abu Bakar beserta Ibu dan Ibu Hajah Lili Muhibah beserta Bapak untuk mengambil tempat. Ya, pemirsa, demikian tadi prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri periode 2014-2019. Dan baru saja kita ikuti bersama penutupan sidang paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri ini oleh Ketua DPRD Kota Kediri yaitu Ibu Hajah Wara S. Reni Pramana SE. Dan seperti kita lihat bersama saat ini telah dilakukan persiapan untuk dilakukan penyampaian ucapan selamat kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri, dan tentunya ini nanti menjadi salah satu momen-momen yang sangat spesial
Seperti kita tahu bahwasanya Bapak Abdullah Abu Bakar, Sarjana Ekonomi bersama Ibu Haja Lilik Muhibah, SOSI MPDI, sudah resmi menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri 2014-2019. Dan untuk penyampaian ucapan selamat ini nanti akan dilakukan secara berurutan dan diawali oleh Gubernur Jawa Timur bersama Ibu Hajah Nina Soekarwo dan juga para tamu undangan yang lain. Dan tentunya ini nanti kita juga akan melihat gebrakan-gebrakan baru, karena ini adalah salah satu tanggung jawab yang berat ya, menghadapi tantangan bagaimana kota Kediri bisa menjadi lebih baik, seperti juga mewujudkan visi misi yang dulu pernah disampaikan pasangan wali kota dan wakil wali kota terpilih, bahwasanya akan mewujudkan kota Kediri tanpa korupsi, termasuk juga ada beberapa program lainnya, yaitu 50 juta per tahun per RT. Ini akan menjadi salah satu harapan dari masyarakat, bagaimana mekanisme dan juga teknis penyaluran dana tersebut. Pastinya kalau kita melihat jumlah dari RT di wilayah kota Kediri ini juga cukup banyak. Dan seperti kita tahu, untuk pemberian ucapan selamat saat ini secara bergantian masih terus berlangsung, bukan hanya dari Gubernur Jawa Timur, tapi kali ini kita bisa memantau bahwasanya dari beberapa pejabat dari daerah lain, termasuk juga dari tamu-tamu undangan dan juga beberapa mantan wali kota terdahulu.